Suara pendengar 100.3 FM. Suara pendengar ketemu lagi nih bareng Nian kan dan sekarang ini Mama Anis Febri, sekjen sekjennya Warawiri, dan juga besti-bestinya yang luar biasa. besti-bestinya. Ya, Alhamdulillah. Mama Anis ini paling aktif banget di segala event Radio El Gangga pasti ada, apalagi tiap hari ngirim atensi. Mungkin Insya kalau Allah. caleg terkenalan dia Waduh, mantap. Tuh, Mama Anis kenal El Gangga udah berapa lama Mama Anis? Udah lama dari sebelum masih ada suami saya. Itu tahun 1989. Buset, 89. 89. Senioran Mama Anis Nah, daripada saya. iya, begono ceritanya. Saya aja di Elgaga baru 2017. Iya, Oh, 2017 itu mah saya udah dengar duluan. iya. Mama Cuman Anis. belum atensi belum kenal orang-orang radio belum. Waktu itu kan masih jadi ibu rumah tangga yang baik ceritanya. Oh gitu. Nah, Mama Anis, kenapa suka Radio Elgaga? Ya buat motivasi saya aja dulunya mah awalnya buat denger-denger sambil hiburan di rumah beraktivitas gitu. Ternyata jadi penasaran, pengen kenal sih penyiarnya seperti apa. Terus lagu-lagunya bisa buat motivasi buat kita gitu. Jadi seneng kita aja. Jadi nggak berasa di rumah itu bekerja sambil dengerin El Gangga gitu. Setelah kenal penyiarnya nyesel gak? Wah malah tambah seru, Nyesel kebanyakan orang kayak tambah gitu. seru. Iya. Satu persatu pengen kenal semua. Berarti udah ini ya, udah rata-rata kenal semua nih. Alhamdulillah rata-rata udah kenal semua. Coba sebutin 10 penyiar yang Mama Anis kenal. 10 Dari dulu sampai penyiar. sekarang, misal Oh, bebas. dari awal ya. Mm. Dari awal itu ada Bang Rojali, Mbak Rika, ada Teh Riris, Mpok Ine, ada Bang Betot, Bang Nian yang punya mudeng. Ada lagi Po Lola tuh banyak sebenarnya. Nah, Mama Anis, artis favoritnya apa sih? Siapa sih artis Saya favoritnya? Evita Mala. Evita Mala. Evita Will Mala. lagi nih, Will nih. Will. Iya, Judulnya Will Will. banyak, hampir semua lagu saya bisa nyanyiin. Asik. Alhamdulillah. Aku bagian juga demen banget lagu itu. Pura-pura Makanya Will bahagia. pura-puranya kiriman atensi orang padahal pengen request sendiri. Makasih. Nah, Manis, Iya. Mama Anis kan di Radio Alenta aktif banget. Itu kenapa tuh bisa aktif kayak gitu? Bapak Ya, motivasi buat cari saudara, Oh, buat nyari teman ya karena kita kan di rumah kan tahu sendiri kita cuman bertiga di rumah itu. bertiga. Iya, anak saya dua kan. Jadi punya aktivitas masing-masing. Kita kalau udah kelar di rumah mau ngapain di rumah gitu. Selagi ada kesempatan kita nyari saudara keluar lah ibaratnya gitu. Jadi kita nyari happy di luar gitu. Oh, oh. Kalau sementara ini kalau boleh tahu nih kegiatan Mama Anis sehari-hari atau apa? Kalau saya ya kerja serabutan. Kalau dulu sebelum masuk El Gangga itu saya kan ngojek Kak. Ngojekin anak sekolah itu dari pagi sampai sore. Jadi 3 shift ya. Dari pagi berangkat bawa berapa orang, ntar siang berangkat sambil jemput, sore terakhir jemput gitu. Kebetulan saya dulu ya alhamdulillah banyak jemputan saya ada sampai 10 orang. Sanggup tuh 10 Sampai orang. 10 orang. Sibuk Alhamdulillah banget. iya. Jadi kalau pagi habis nganter pulangnya ke pasar belanja beberes masak di rumah setelah kelar ntar siang berangkat lagi bawa sambil jemput ntar kalau udah pulang ambil jemput nyampe rumah istirahat dulu ya sholat ya apa udah istirahat sebentar sore berangkat lagi jemput yang berangkat siang begitu Sampai sekarang. kegiatan sekarang mah kan sejak covid saya udah langsung habis semua tuh jemputan. Oh, Habis pengaruh semua, COVID. COVID itu pengaruh banget sama saya langsung down saya juga kan waktu itu nyambung hidupnya seperti apa gitu kan sampai apa namanya habis sama sekali yang disimpan itu udah habis lah istilahnya jadi mau nggak mau bagaimana caranya biar bisa nyambung lagi kebetulan waktu itu ada tuh tinggalan suami saya masih ada
saya kurangin sedikit buat nyambung hidup. Akhirnya buat usaha lah, ibaratnya jualan apa gitu kan. Kayak jualan bakso, jualan tapso, saya pernah bikin seperti itu. Jadi sambil sambil jalan aja, mana yang kira-kira jalan gitu. Nggak jalan ya nggak saya terusin gitu. Nah, tadi yang dibilang kerja serabutan kalau boleh tahu nih, Manis. Itu Serabutan. maksudnya seperti apa kalau boleh tahu? Serabutannya kalau kalau sekarang kan karena udah nggak pokok ngojek doang ya, ada yang misalnya pegang orang lah apalah bisa saya Dipegang orang? dikit-dikit istilahnya Masa dipegang orang gitu. gimana? Pegang orang kayak ngurut Oh, kayak gitu kira-kira. bisa. Makanya jadi Boleh ini makanya dipegang Bang Mian. makanya jadi oh iya, nah Iya, ada orang minta tolong anterin ke sini, ayo. Minta tolong anterin ke sini, ayo. secara nggak langsung Mama Anis sekarang berjuang sendiri gitu ya. Iya, sejak ditinggal suami saya berjuang sendiri. Sekarang udah 10 tahun ditinggal Terus suami kurang saya. 10 tahun. Iya, Anak-anak udah ada yang kerja. anak-anak alhamdulillah setelah lulus SMA yang gede itu diterima di PT ya. Sebelum ke PT dia sempat magang itu di Pemda Kabupaten Bekasi selama 1 tahun sambil nyari kerja gitu, diterima gitu. Nah, tadi sempat cerita COVID, pasti semua orang down, Merasain iya. itu sedikit cerita juga, Manian habis juga masuk Iya, COVID. benar. Ternyata Sama teman-teman dampaknya banyak ke semua, hampir semua. Cuman kalau Anies kan dibawa enjoy, tetap aja kan warawiri juga tetap eksis saja kemana-mana tetap jalan. Itu tanpa menghiraukan kesehatan Anies sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sampai saat ini masih sehat walafiat. amin, amin. Alhamdulillah. Nah, Manis ya namanya pasti kan, apalagi Pak Manis sekarang sendiri ya. Iya. Ada gak sih omongan tajamnya karang kayak gitu lagu? Banyak sih, tapi terserah mereka ya. Yang jelas Anies mah nggak seperti apa yang mereka tuduhkan. Kita mah keluar kan ibaratnya cuman nyari saudara, nyari happy itu aja udah. Ya, Pak Manis Ya. pernah ngalamin hal tersulit gak dalam hidup gitu? Misalnya dulu jujur Bang Ian kagak makan seharian. Makan aja nunggu orang hajatan diundang baru bisa makan. Enak. Serius dah. Nah, kalau Anies mah udah dari kecil. Dari kecil maksudnya? Dari kecil susahnya. Dari Karena kecil. saya itu waktu zaman kecil itu udah ditinggal sama orang tua. Dari kecil. Dari kecil udah ditinggal pergi sama ibu saya. Saya ditinggal sama bapak. Umur bulanan lah, masih bulanan gitu. Ditinggal sama bapak karena ya mungkin masalah keluarga, saya nggak tahu, masih kecil ya. Saya ditinggal pergi sama ibu saya. Nah, udah selang berapa ini gitu, beberapa saat balik lagi ibu saya. Gak lama kemudian ada adik saya. Cuman saya udah agak gedean kan, umur kira-kira 2 tahunan gitu. Ada adik saya setelah lahir adik saya, ibu udah langsung cerai sama sama bapak saya. Saya tetap tinggal sama bapak saya karena diajak tinggal sama ibu saya pun nggak betah. Karena kalau sama bapak kan dibebasin kemana aja bebas, istilahnya udah ngayap kemana aja, cuman nggak keurus kalau tinggal sama bapak kan, jadi nyari makan sendiri. Makan sendiri. Iya. Dari kecil udah nyari Iya. makan sendiri. Jadi Kalau nyari kita makan. apa? Kalau apa namanya dulu itu saya suka kalau orang Jawa bilang mah sobo itu keluar rumah kemana-mana gitu kan. Kadang kalau misalnya ada yang minta tolong, kadang kalau saya kan dulu panggilnya namanya kan. Tolongin, jagain anak saya gitu kan, jagain itu, ntar dikasih makan sepiring gitu. Kalau enggak tolongin digilingin padi saya, ntar dikasih ntar diiniin. Itu saya udah SD, kalau suruh gilingin itu udah SD saya. Dinta diopain berasnya itu kadang seberuk, kalau di kampung kan beruk pakai itu loh, pakai ituan batok tuh loh. Oh, batok. Yang batok kelapa yang sampai bulat itu, cuman bolong tengahnya doang tuh yang atas. Itu seberuk. Kata kata tetangga saya gitu, ini beras mau dibawa pulang apa mau dimasak sini aja biar ada lauknya, katanya gitu kan. Ya udah di sini aja, saya bilang gitu.
Terus makan di situ, akhirnya nggak saya bawa pulang. Kalau dibawa pulang pun kan mesti masak sendiri, belum nggak ada lauknya ya kan. Udah akhirnya di situ. Akhirnya saya lama-lama betah di rumah orang itu karena keurus gitu loh. Sama bapak saya udah nggak digubris sama bapak saya. Tinggal di Bekasi dari tahun berapa, Mas? Saya tinggal di Bekasi 97. 97. Iya. Oh. Habis nikah langsung ke sini saya. Oh, nikahnya langsung Iya, sama nikah orang Jawa langsung ya? ke sini. Enggak bukan orang Jawa. Oh. Waduh, terima kasih banyak Om Anis, luar biasa dalam banget, dan juga jujurnya Bang Ian jadi semakin semangat lagi ya, walaupun Amin. kita masih di bawah, ayo kita semangat, Berusaha tetap. kita saling bersilaturahmi, saling berdoa. Iya, itu benar. Buat suara pendengar, terima kasih banyak, ikutin channel suara pendengar di episode berikutnya.